Terima kasih Pak Nyoman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya, panggilan saya Andro, nama lengkap saya Diposnalo Andro Simanjuntak. Saya CEO PT Mega Inovasi Organik. Mungkin sebelum saya masuk ke presentasi saya, PT Mega Inovasi Organik ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian organik, berkolaborasi dengan petani-petani organik di berbagai wilayah di Indonesia, dan fokus kita sekarang adalah ekspor produk-produk organik, tapi kami juga ingin mengembangkan satu modeling di mana pertanian organik ini bisa berkembang di Indonesia dengan membangun jejaring pasar yang ada ya. Jadi mungkin saya masuk ke dalam presentasi saya. Next Pak Nyoman. Next. Baik, jadi dalam pengalaman saya selama bergelut di bidang pertanian organik, tepatnya, jadi kalau kita bicara mengenai pertanian berkelanjutan, maka ada 3 isu penting yang harus diselesaikan atau menjadi tantangan. Yang pertama adalah on farm. Tadi Pak Komar ya Pak ya? Pak Tohar. Ini adalah praktisi yang lebih banyak berkecimpung di bidang on farm. Jadi on farm ini adalah tantangan yang cukup banyak, apalagi kalau kita bicara pertanian berkelanjutan, maka kita bicara pertanian organik karena relasinya terhadap pertanian organik. Nah, kemudian ada off farm. Off farm ini terkait dengan bagaimana panen-panen itu diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. Tadi Pak Tohar juga menjelaskan bahwa jika padi organik itu diolah menjadi beras organik dan dijual, harganya akan lebih mahal. Nah, ini tentunya akan membutuhkan satu kelembagaan petani yang bisa menyelesaikan tahapan ini. Ketiga, pasar. Pasar juga menjadi permasalahan penting, karena ketika kita bicara produknya sudah bagus, on farm-nya sudah bagus, off farm-nya juga sudah punya kelembagaan, tapi pasarnya belum terkoneksi, sehingga akhirnya dijual lagi ke tengkulak yang dihargai menjadi produk konvensional. Nah, ini juga menjadi permasalahan karena ini menjadi satu lingkaran yang membuat pertanian organik di Indonesia menjadi cukup sulit untuk berkembang. Next, Pak. Baik, ini kalau kita bicara on farm, kebenaran memang PT Mega Inovasi kita memiliki kurang lebih 2.500 petani yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia dengan produk-produk unggulannya. Nah, kita mencoba melakukan integrated organic farming management. Hanya saja memang ini adalah satu modeling yang sangat sophisticated, ya, modeling yang sangat sempurna. Jika kita bisa melakukan semua ini, maka tidak ada satu kontaminasi yang akan terjadi di pertanian kita. Gitu. Hanya saja memang dalam prakteknya kami juga melakukan ini secara bertahap dan belum bisa melakukan secara keseluruhan. Ada beberapa wilayah kelompok tani kami yang sudah cukup advance. Mereka sudah mulai memadukan antara pertanian organik, dalam konteks ini bukan padi ya, lahan-lahan yang diolah menjadi produk-produk organik, misalnya apakah itu buah, apakah itu rempah-rempah, apakah itu kelapa. Nah, mereka sudah mencoba untuk membuat pupuk sendiri, bahkan beberapa di antaranya dari kelompok petani kami, mereka sudah bisa membuat biogas. Dan biogas ini mereka gunakan untuk keperluan dapur. Nah, hanya saja memang belum semua bisa melakukan itu karena tidak semua juga memiliki sapi yang bisa yang sangat efektif untuk membuat biogas. Tapi varian-varian ini sedang kami lakukan di petani-petani binaan kami,
dengan dinamika yang tentunya dinamikanya juga macam-macam. Ada yang sudah tadi saya jelaskan seperti di Wonogiri mereka sudah lebih advance. Ada beberapa daerah juga yang belum. Mereka hanya terfokus ke produk-produk produk-produk organik yang menjadi kerjasama utama kami dengan mereka untuk diekspor. Next. Nah, ini kalau kita bicara off-farm, ada banyak isu off-farm yang juga harus menjadi perhatian. Kelompok tani kita ini saat ini juga mengalami hal yang sama, dinamikanya, manajemen misalkan. Jadi kita juga di beberapa kelompok tani juga mereka sudah punya kemampuan manajemen, tapi beberapa kelompok tani yang lain kemampuan manajemennya juga masih minimalis. Ini juga disebabkan karena SDM-nya juga ya. Ini dua hal yang sangat terkait antara SDM dan manajemen. Kemudian financial support. Financial support ini juga menjadi satu isu ketika kelompok tani ingin mengembangkan sebuah produk, tapi mereka tidak mempunyai kemampuan finansial. Sementara mendapatkan kemampuan finansial ini tidak mudah. Dalam beberapa kasus untuk produk-produk ekspor, PT Mio bekerja sama dengan koperasi yang kami bangun, menjadi koperasi petani organik. Ini membantu kelompok-kelompok tani untuk membackup pendanaan mereka gitu. Karena petani tentunya tidak mungkin dibayar mundur. Jadi petani ya mesti ketika dia ngantar barang, ngantar produknya itu harus di cash. Jadi dalam beberapa hal untuk produk-produk yang ekspor kami melakukan itu, tapi belum semua produk karena beberapa produk juga pasarnya masih pasar lokal yang kami belum terlibat secara keseluruhan di sana. Kemudian pengolahan pasca panen ini juga menjadi satu isu yang juga masih sangat minim di kelompok tani. Sehingga produk-produk itu ya seperti tadi kata Pak Tohar masih tetap diambil oleh tengkulak dalam rantai sistem perdagangan yang ada saat ini. Kemudian next Pak Nyoman. Nah, ini adalah konsep pasar. Konsep pasar yang sedang kami kembangkan untuk petani-petani yang ada di dalam binaan perusahaan. Yang pertama adalah pasar petani binaan. Ini kami membaginya menjadi 3, yaitu petani menjadi pembeli terhadap produknya sendiri, artinya self-sufficient, artinya mereka mengkonsumsi produk yang mereka produksi. Kemudian kelompok dalam wilayah, artinya ini ada satu sistem perdagangan antar kelompok. Jadi ketika misalnya dalam satu desa ada 2-3 kelompok, maka 2-3 kelompok ini kan petani-petaninya produsen sekaligus sebenarnya menjadi pasar. Hanya memang kita perlu mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari petani di dalam 1 bulan, berapa banyak kakak, kemudian kita mencoba untuk memapping dan mengkonsolidasikan apa yang bisa dihasilkan oleh siapa. Sehingga mereka bisa bertransaksi antar mereka, antar kelompok yang ada. Nah, saat ini kami memiliki 53 kelompok petani yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa. Nah, ini yang sedang kami rancang karena ini butuh satu persiapan yang cukup matang. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita harus tahu kebutuhan satu komunitas dalam 1 bulan. Misalnya, berapa sih kebutuhan cabai merah mereka, berapa sih kebutuhan sayur-sayuran mereka, berapa sih kebutuhan beras, berapa sih kebutuhan yang lain-lain. Dan dari situ nanti kita lihat dan kita mapping, kita bagi-bagikan mana yang bisa ditanam oleh siapa untuk jangka waktu tertentu. Sehingga kita berharap petani ini bisa mulai menjadi
produsen dan mengembangkan pasar jejaring di antara petani. Jadi tidak lagi menjadi konsumen semata-mata. Bayangkan selama ini misalkan petani mengkonsumsi lobak katakan atau timun saja, dia harus pergi ke warung, ke kelontong. Kan sesuatu yang menurut saya agak aneh karena mereka punya lahan untuk menanam itu. Nah, kemudian ketika misalnya sistem antar kelompok dalam satu desa katakan sudah berjalan, maka perdagangan antar kelompok, antar wilayah bisa dikembangkan. Misalnya kelompok tani di Magelang bisa menjual salahnya ke kelompok tani di daerah Purworejo untuk pasarnya adalah petani-petaninya juga. Atau masyarakat di sekitarnya. Jadi ada dua pasar. Apakah petani di dalam kelompok itu atau masyarakat di sekitaran kelompok itu. Nah, ini adalah satu modeling pasar yang ingin kami kembangkan dalam jejaring petani organik yang sudah kami bina selama ini. Nah, kemudian ada pasar masyarakat umum. Pasar masyarakat umum ini saat ini kami sedang membangun yang namanya web store, yang tujuannya adalah mengkoneksikan langsung antara kelompok tani dengan end customer. Jadi end customer di sini bukan petani karena lebih kepada end customer di perkotaan, misalnya Jakarta atau di Semarang, gitu ya. Di mana ketika mereka membutuhkan jahe organik, ketika mereka membutuhkan buah-buahan organik, misalkan mereka bisa membeli di web store, kemudian web store akan membagi ke kelompok-kelompok tani. Jadi kita akan memanage ordernya sehingga pembagian itu bisa merata. Jadi beberapa kelompok tani bisa mendapat order yang equal misalkan. Jadi tidak hanya satu kelompok tani. Ketika kita biarkan kelompok tani direct langsung, maka kemungkinan akan terjadi sentralisasi, satu kelompok tani akan mendapat order lebih banyak. Nah, hal seperti ini sudah kami jalankan untuk pasar ekspor. Jadi PT Mio sudah melakukan ekspor produk-produk segar ke Jerman, dalam hal ini adalah buah-buah organik. Jadi buah-buah organik yang ditanam oleh petani-petani kami itu biasanya dikonsolidasikan oleh kelompok-kelompok tani. Kemudian mereka kita ajarin packing. Kemudian ketika fruit season di Eropa sana datang, itu sekitar rata-rata mulai akhir bulan Oktober, November ini kita sudah mulai lagi biasanya sampai di bulan April, Mei. Nah, biasanya ketika order datang dari Jerman, maka kita konsolidasikan. Ini ada di mana semuanya. Dan terbagi-bagi. Kalau satu produk itu memang domainnya satu kelompok tani atau satu wilayah, maka kita optimalkan di wilayah itu. Kalau produk itu tersebar di beberapa wilayah, maka kita coba akan mendistribusikan agar semua kelompok tani punya order. Nah, sejauh ini berjalan cukup lancar, di mana produk-produk buah ini bisa macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya list mungkin lebih dari 12 atau 13 jenis buah di luar lengkuas, jahe, yang juga kita ekspor segar ke Jerman. Nah, ini yang buah. Kemudian kita punya banyak lagi produk karena hampir semua petani kita di Jawa ini kan multi crop ya, petani lahan kecil, tapi mereka berbudidaya banyak sekali jenis produk-produk organik. Nah, biasanya kita konsolidasikan yang punya kelapa, yang bisa bikin gula kelapa, yang punya buah. Nah, ini menjadi satu package lah. Jadi yang produksi gula kelapa, dia akan kita beli gula kelapanya, kemudian kita konsolidasikan, kita ekspor gula kelapanya, kemudian buahnya juga seperti itu, dan itu dikonsolidasikan di kelompok tani. Nanti mobil datang nih, mobil transportasi datang,
ngambil dari kelompok ke kelompok, kemudian dia jalan ke Bandara Soekarno-Hatta, buahnya berangkat, besok sudah ada di Jerman dan sudah didistribusikan langsung ke customer-customer di sana. Nah, ini terkait dengan pasar. Next, Pak. Baik, ini tadi saya jelaskan pasar petani binaan. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya modelingnya ada di sini, di mana ketika petani mengkonsumsi sendiri produknya, kemudian kelebihannya dikonsolidasikan di kelompok untuk dicek, dipasarkan antar kelompok antar petani di dalam satu kelompok tani, kemudian juga antar kelompok tani di luar wilayah. Nah, memang kami juga sedang menyiapkan satu sistem, karena model seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa sistem. Jadi salah satu sistem yang sedang kami siapkan adalah model aplikasi. Nah, ini memang butuh waktu dan butuh persiapan lah, ya. Kita belum bisa melakukan itu tanpa satu sistem aplikasi. Jadi aplikasi inilah yang nanti akan mengkonek. Jadi kalau sekarang misalkan Gojek gitu ya, kita sedang rancang gitu, sehingga ada satu apa istilahnya, setiap daerah atau setiap kelompok tani itu tahu antar kelompok tani itu punya apa dan kapan gitu, panennya kapan. Sebenarnya ide ini juga saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Jerman beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik dan berdiskusi dengan beberapa partner saya. Nah, ternyata mereka itu di sana ini kan sudah sangat-sangat mindsetnya organik. Dan cara mereka untuk mengefisiensikan cost mereka adalah mereka berkomunitas. Jadi komunitas urban di sana, misalkan 10-20 orang, mereka berkomunitas dan berkolaborasi dengan petani. Jadi mereka sudah tanya, kamu mau tanam apa? Dan si petaninya bilang, kamu mau apa? Jadi setiap minggu itu ada panen sayur, ada panen buah kecil ya, kayak berry atau apa gitu ya. Yang komunitas ini sudah tahu, oh minggu depan ada ini pesanan saya ini. Dan sistem itu sangat efisien, sangat efektif, dan itu membantu si petani untuk tidak tergantung terhadap sistem perdagangan yang ada. Karena model perdagangan yang ada di Indonesia juga terjadi di sana, pedagang ke pedagang gitu. Walaupun tidak separah di Indonesia. Tapi dengan model seperti ini, si petani yang menanam untuk 20 orang komunitas, itu hidup. Karena dia tidak perlu cari pasar lagi. Dengan lahan dia sudah tahu, ini akan kemana semua. Dan harganya harga retail, walaupun harganya lebih murah dari supermarket, tapi harganya lebih mahal ketika dia jual ke pedagang. Nah, hanya saja ini yang namanya pasar komunitas. Pasar komunitas ini kalau diakumulasikan di dalam komunitas yang besar, ini akan menjadi produk yang sangat masif, pasar yang sangat besar. Hanya saja kan kita belum terbiasa dengan seperti itu. Kita masih terbiasa dengan pola perdagangan, kita beli ke supermarket. Jadi dengan sistem perdagangan yang ada ini ternyata tidak efisien. Tidak efisiennya karena ada satu bagian yang dikooptasi atau diambil oleh salah satu pemain pasar. Sementara pelaku yang sebenarnya itu mendapat termarginalkan, mendapat margin yang paling kecil, dalam hal ini petani. Jadi Pak Tohar juga sudah jelaskan betapa kalau saya lihat penghasilan atau income-nya sekitar 9 juta, kalau dibagi sekitar 3 bulanan itu hanya 3 juta. Kalau model bisnisnya diubah, mungkin 9 juta itu berubah 3 kali lipatnya, menjadi 30 juta. 30 juta sehingga penghasilan petani 10 juta ini adalah penghasilan yang layak untuk petani. Baik, next Pak. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan juga, ini untuk pasar-pasar ekspor dan nasional. Ini sudah berjalan, untuk internasional sudah berjalan, untuk berbagai jenis produk, karena kita punya petani binaan di berbagai daerah, jadi kita konsolidasikan itu.
Next Pak, ini sudah. Baik, ini profil yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, profil petani-petani kami di seluruh Indonesia sebarannya. Jadi ada petani coconut sugar, ada juga petani dengan berbagai jenis produk. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Magelang, di Kulon Progo, itu berbagai jenis produk. Dan semua produk ini adalah produk organik dan sudah kami sertifikasi. Karena pasarnya ekspor, sertifikasinya juga sertifikasi standar internasional. Nah, ini dimungkinkan karena memang kami bekerja sama dengan petani yang secara turun-temurun mereka memang tidak pernah beralih ke pupuk maupun pestisida. Kenapa? Karena mereka memang bukan petani sawah, mereka petani kebun. Petani kebun di Jawa ini mereka tidak punya urgensitas untuk memupuk dan mempestisidakan lahannya. Hampir yang kami temui ya dalam banyak wilayah masih seperti itu. Karena mereka bilang, kalau kita beli pupuk buat apa, Pak? Pupuk aja sudah berapa? Memang kami mau jual apa? Kalau kami cuma punya alas, katakan, atau singkong gitu, buat apa kami pupuk singkongnya? Nah, untungnya adalah sebagian dari mereka, core-nya mereka adalah petani kelapa. Lebih spesifiknya adalah petani gula kelapa. Dan gula kelapa saat ini salah satu komoditas yang memang sangat besar pasarnya untuk ekspor luar negeri. Jadi kami masuknya dari petani gula kelapa di Jawa, kemudian kami mengembangkan produk-produk mereka yang ada di situ. Baik itu untuk pasar ekspor maupun untuk pasar nasional. Nah, memang tidak semuanya seperti itu. Beberapa daerah yang minor seperti Tabanan itu kami hanya berkolaborasi dengan petani kakao organik, kemudian di Alor juga petani vanila. Nah, model integrated organic farm ini belum terlalu jamak lah di sana, belum terlalu umum di sana. Apalagi di Alor, di mana vanila juga masih tumbuh di dalam saya bisa bilang di dalam kebun hutan ya, bukan dibudidayakan dengan model pertanian modern. Baik, next Pak Nyoman. Baik, ini salah satu profil ekspor destinasi yang dimiliki oleh PT Mio ke beberapa negara di Eropa, Kanada, Amerika ya, Australia, dan produk-produk yang kami ekspor saat ini paling dominan adalah coconut sugar organik, fair trade, kemudian juga ada rempah-rempah seperti kemukus. Kemukus ini juga menarik Bapak Ibu sekalian karena di zaman Belanda kemukus itu banyak diekspor ke Eropa. Sekarang kemukus itu hampir tidak ada. Padahal potensi pasarnya sangat besar. Salah satu customer kami aja, satu perusahaan saja, dia bisa menampung sampai 20 ton. Bayangkan, kemukus ini hampir tidak ada lagi. Setiap tahun terakhir dan tahun ini kami hanya bisa menghasilkan 4 ton bekerja sama dengan petani-petani kami. Makanya ini salah satu program kami juga adalah mengembangkan tanaman kemukus di petani-petani lain secara terintegrasi, sehingga volume kemukus kita ini bisa meningkat karena pasarnya juga masih sangat besar. Itu mungkin sepintas dari saya, bisa kita tanya jawab diskusi, karena kesimpulan saya seperti ini. Kesimpulan saya adalah Indonesia ini kaya, sumber daya alam kita kaya, hanya saja kita tidak mengenali, kemudian sistem perdagangan kita memang tidak berpihak kepada komunitas. Sehingga komunitas lebih banyak menjadi objek. Dan sistem finansial kita pun masih seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita merubah itu dengan konsep yang sangat sederhana. Artinya kita harus mulai berpikir bukan sebagai petani saja, kita juga harus memikirkan petani yang lain dalam pengertian bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan ekonomi pedesaan. Bayangkan kalau sistem ini bisa berjalan secara masif, maka
petani akan menurunkan cost konsumsinya per bulan. Yang selama ini mungkin lebih tinggi akan lebih turun. Kemudian dia akan menaikkan pendapatannya. Karena kalau misalkan katakanlah 4 kelompok tani dengan total KK 150 petani. Kalau kita bayangkan 150 KK dalam 1 bulan, berapa banyak konsumsi simple aja bawang merah mereka. Berapa banyak konsumsi tomat mereka. Kalau kita bisa mempunyai data itu dan mendesain satu modeling antara supply dan demand, maka ini sangat menarik. Artinya, uang itu akan beredar di rural. Jadi uang itu tidak lari ke perkotaan. Sehingga tidak perlu anak-anak petani itu jadi buruh di perkotaan. Belum lagi kalau kita bicara, itu baru bicara produk-produk yang segar. Belum lagi kalau kita bicara produk turunan, misalnya keripik. Pemerintah capek untuk mempromosikan UMKM, keripik-keripik UMKM mendapatkan pasar. Tapi kita punya tanggung jawab bersama yang selama ini belum kita konsolidasikan untuk membantu mereka sebagai pasar. Selama ini kalau kita bicara keripik, maka yang muncul adalah potato chip dan lain-lainnya yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masuk sampai ke desa-desa. Terus siapa yang membeli keripik UMKM di pedesaan? Kalau bukan kita-kita dulu yang melakukannya. Bagaimana kita bisa berkembang kalau kita belum mencoba untuk membantu sekitar kita? Nah, ini mungkin tantangan kita ke depan. Satu lagi tantangan ke depannya adalah bagaimana membersihkan ibu bumi. Selama tadi seperti tantangannya Pak Tohar adalah sekitarnya semua sudah kotor dengan pestisida. Nah, ada satu hal gerakan yang ingin kami lakukan juga dalam waktu dekat adalah membangun komunitas-komunitas bank sampah di kelompok-kelompok tani kami. Untuk mencoba membersihkan sampah-sampah organik, sampah-sampah rumah tangga, dan mengolahnya menjadi pupuk-pupuk yang bisa dilakukan atau bisa digunakan kembali oleh mereka. Mungkin itu dari saya, Pak Nyoman, tidak terlalu panjang. Ini profil daripada sertifikasi yang kami miliki sejauh ini untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas di sesi tanya-jawab. Terima kasih, Pak Nyoman. Baik, terima kasih banyak, Pak Andro, untuk presentasinya yang sangat menginspirasi dengan pengalaman sukses story-nya ya, artinya bisa sampai ekspor, mengelola, membina petani, walaupun bukan sawah ya rata-rata ya Pak ya, tapi lahan buahan sudah sampai ekspor. Saya pikir luar biasa, mungkin bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah kita ya, teman-teman di OGR beberapa wilayah yang mungkin tertarik, punya potensi, saya pikir bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini warehouse-nya di Kulon Progo, mungkin teman-teman OGR Jogja ini bisa jalan-jalan kalau pas ada waktu. Boleh ya Pak ya? Meninjau lokasi. Boleh Pak. Boleh. Ya Pak, ya. Studi banding.